Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal KSM ekonomi terintegrasi. Sebenarnya hal ini bukan hanya membahas soal-soal, tetapi juga memberikan beberapa materi tentang pembahasan soal. Jadi bukan hanya membahas soal, akan tetapi juga memberikan analisa-analisa pembahasan soal. Jadi untuk ekonomi lomba-lomba KSM terintegrasi ini diperlukan pemahaman yang cukup luas, karena siswa tidak dituntut hanya memahami ekonomi konvensional, tapi juga harus memahami ekonomi syariah, bahkan harus mengkombinasikan materi-materi ekonomi konvensional dengan pemahaman ekonomi syariah. Makanya disebut dengan terintegrasi. Memang ada yang beberapa soal yang seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang yang nomor 6. Saya baca dulu soalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kuantitas pahala akan ibadah yang kita lakukan 10, 100, 700 kali lipat, bahkan tidak terbatas. Namun kualitas amal ibadah yang dilakukan manusia sangat terbatas. Konsep elastisitas yang tepat dari narasi di atas adalah, jadi yang perlu diperhatikan dalam membahas soal-soal ekonomi syariah ini adalah beberapa konsep, pengertian, kemudian contoh. Jadi dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah pemahaman terhadap pengertian dan contoh. Yang pertama, A elastis, B inelastis, C elastis uniter, D inelastis sempurna. Jadi walaupun ada kunci jawaban, tetapi hal ini perlu dikaji agar ketika ada soal-soal yang mirip seperti ini kita bisa menjawabnya seperti itu. Baik, langsung saja saya bahas dari yang D, karena sebenarnya ini ada kunci jawaban, cuman perlu dikaji atau dianalisa. Jadi yang D, inelastis sempurna, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya inelastis sempurna itu adalah perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Contohnya adalah garam, kemudian obat-obatan, ini sama sekali tidak berpengaruh. Makanya di sini perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap permintaan. Sedangkan dalam soal ini, narasi di atas ini satu pekerjaan itu sudah diberi pahala yang berlipat-lipat. Jadi satu pekerjaan, 2 pekerjaan berlipat, 3 pekerjaan, 3 amal, 4 amal dilipat gandakan. Berarti hal ini tidak sesuai dengan narasi di atas, inelastis sempurna. Kemudian yang C yaitu elastis uniter. Jadi elastis uniter itu koefisien elastisitasnya adalah sama dengan 1. Jadi perubahan, misalnya yang perubahan 10% mengakibatkan perubahan harga yang jumlah yang diminta juga 10%. Jadi ini tidak sesuai dengan narasi di atas. Jadi kalau narasi di atas kan perubahannya tidak sama. Dan biasanya contoh dari elastis uniter itu tidak spesifik ya. Jadi tidak ada contoh yang spesifik untuk elastis uniter.
karena elastis uniter ini hanya sebagai pembatas antara elastis dan inelastis. Jadi untuk contohnya memang tidak ada yang spesifik dikarenakan ini terjadi secara kebetulan saja. Jadi misalnya dalam suatu barang harga barang itu misalnya naik 10%, akan mengakibatkan jumlah yang diminta itu juga turun 10%. Jadi sebanding. Nah, untuk contoh-contoh yang seperti ini memang agak sulit terjadi. Jadi untuk C memang tidak sesuai dengan narasi di atas. Kemudian yang B, inelastis. Jadi inelastis itu koefisien elastisitasnya malah kurang dari 1. Jadi inelastis ini sering disebut juga tidak peka terhadap perubahan harga. Jadi walaupun harga berubah, jumlah barang yang diminta itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Dan ini juga tidak sesuai dengan narasi di atas. Ini kan misalnya harga berubah naik 10%, maka turunnya itu kurang dari 10%. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Maka koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Kalau kita sesuaikan dengan narasi di atas, ini kan tidak sesuai. Jadi amal yang kita lakukan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pahala yang kita dapatkan. Malah nanti tidak sebanding dengan amal yang kita perbuat. Jadi ini juga tidak sesuai dengan sifat inelastis. Jadi yang A jadi elastis ya. Sekarang yang A itu elastis. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau elastis itu adalah koefisien elastisitasnya itu lebih dari 1. Perubahan 10% harga ini akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih dari 10%. Jadi elastis ya. Jadi sangat lentur terhadap perubahan harga. Nah, kalau kita sesuaikan dengan narasi di atas, jadi kita bekerja, kita melakukan amal satu kebaikan, kita akan mendapatkan 10. Kita melakukan dari 1 misalnya, kebaikan yang kita lakukan menjadi 2 misalnya, itu langsung 100 misalnya ya. Melakukan kebaikan dari 2 ke 3 langsung 300 seperti itu. Jadi perubahan persentasenya itu lebih dari perubahan harganya. Jadi perubahan amal yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan itu lebih besar daripada amal yang kita perbuat. Nah, ini sangat sesuai dengan narasi di atas. Jadi kalau narasi di atas, satu kebaikan itu pahalanya bisa 100. Kalau menambah 2 amal, maka pahalanya dari 100 bisa menjadi 200. Bertambah lagi dari 3, dari 200 bertambah lagi menjadi 300. Jadi berkali-kali lipat. Jadi ini tidak sesuai dengan narasi di atas. Jadi kalau dicontohkan sedekah misalnya. Jadi kalau sedekah dalam Al-Quran, pahala sedekah itu, barang siapa bersedekah di jalan Allah, maka akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi kalau dicontohkan misalnya sedekah nih. Jadi dalam Al-Quran kalau sedekah itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Dalam 7 tangkai akan tumbuh 100 bulir. Nah, itu dilipat gandakan. Contoh lagi, kalau orang melangkah ke masjid, orang melakukan sholat berjemaah, satu sholat 27. Kalau 2 sholat berjemaah, maka dari 27 menjadi 54 ya. Dari perubahan dari 1 sholat ke 2 sholat itu tidak sebanding dengan perubahan perbuatan. Jadi amalnya dilipat gandakan. Nah, hal ini narasi di atas sesuai dengan elastis. Jadi kalau elastis kan yang A, ini perubahan
harga sedikit saja itu akan mengakibatkan perubahan yang diminta itu relatif sangat besar. Bahkan hal ini bukan hanya elastis nanti. Jadi kalau tak terhingga, tidak terbatas, bisa elastis sempurna seperti itu. Nah, kalau kita cek di kunci jawaban, jadi yang nomor 6 kita cek 6 itu kan A. Jadi walaupun di sini ada kunci jawaban, tetapi kita harus tahu tentang kajian-kajian soal seperti ini untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang ekonomi syariah yang terintegrasi tentunya. Baik, sekian dulu pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.